Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada tim penguji UKIN yang saya banggakan. Perkenalkan, saya ini Susanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Nahdlatul Ulama Gondanggi, Kabupaten Malang. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas IKIP PGRI Kanjuruhan Malang sebagai LPTK penyelenggara. Dalam video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menunjukkan kesiapan saya dalam melaksanakan uji kinerja UKIN sebagai bagian dari komitmen saya untuk menjadi guru profesional, kompeten, reflektif, dan inspiratif. Semoga proses ini menjadi langkah pembelajaran yang bermakna bagi saya pribadi dan memberikan gambaran utuh atas praktek profesional yang saya jalankan. Ke pasar beli kelapa muda, jangan lupa beli pepaya. Semangat saya tak akan reda demi penerus bangsa tercinta. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya selama proses ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ingat, rasa nasionalisme kita yang sebentar lagi kita akan menginjak bulan Agustus. Sebaiknya kalau bulan Agustus kita menyanyikan lagu apa? 17 Agustus? Judul lagunya? Hari Kemerdekaan. Oke, kita lihat teksnya terlebih dahulu. Siap ya? Boleh berdiri. Berdiri. Hadap ke depan semua. Tangannya 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, selamat bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap
tetap setia, tetap setia membanggakan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebentar ya. Nah, silakan duduk kembali. Jadi jangan melupakan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita yang harus dia apa? Dipupuk, ditumbuhkan ya. Karena rasa nasionalisme itu penting ditanam, ditumbuhkan, dipupuk pada diri kita, terutama pada kalian penerus bangsa. Sebentar. Baik, saya akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Sebentar. Ahmad Rizky Dwi Prasetyo. Oke. Arga Ilham, Agustin Sabana, Aulia Nuraini, Almira Saifuddin, Elsa Damayanti, Eva hadir, Fajar, Rizky Aljefri, Rizky Cahya, Nikita Aprilia, Diva Ramadhani, Putri Rahma, Salsabita. Oke. Nah, sebelumnya biar nggak tegang, nah, kita mulai permainan terlebih dahulu. Oke. Kita mulai ya, boleh diperhatikan. Nah, perhatikan ke depan. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini jadi kita ice breaking terlebih dahulu biar nggak tegang. Jadi sebutkan warna. Nah, ini warna apa? Oranye. Ini warna apa? Merah. Oke, ini warna? Oranye. Ada oranye, ada merah ya. Jadi yang benar warna? Oranye. Oke. Aturannya sederhana, sebutkan warna, jangan tulisannya. Tadi ada yang nyebutkan warna merah, padahal warnanya oranye. Tulisannya merah. Konsentrasi. Warna hitam. Tulisannya kuning. Oke, siap. Oke, kita pada tahap level muda terlebih dahulu. Warna? 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 Warna?
Ada yang mau bilang pink, ada yang mau bilang biru ya. Oke. Warna? 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 Oke, kita ke level sedang. Warna? Pink. Pink? Warna? Cepat. Warna? Biru. Warna? Warna? Biru abu-abu. Ayo konsentrasi. Terus? Selanjutnya? Warna? Terus? Level sulit. Warna? Warna? Berarti nggak ada biru. Terus? Biru. Ungu hitam. Oke. Bagaimana? Sudah panas? Nah, selanjutnya kita pada materi kita apa? Masih ingat kemarin materinya apa? Ingat. Apa coba materinya kemarin? Apresiasi puisi Apresiasi puisi bertema bertema kehidupan bermakna. Bagaimana sih caranya mengidentifikasi puisi kemarin, gimana caranya? Oke, Mbak Rita, gimana? Gimana caranya? Cara mengidentifikasi puisi, kita perlu memperhatikan struktur, isi, dan gaya bahasa yang Struktur, isi, gaya bahasa. Oke, beri tepuk tangan buat Rita. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi itu ada apa aja? Jenis puisi ada? Jenis puisi, oke, silakan. Jenis puisi? puisi romansa. Puisi romansa. No, ada puisi romansa. Berarti kalau puisi romansa tergolong puisi apa? Modern. Ada puisi apa? Puisi modern, puisi baru. Ya, modern itu puisi baru ya. Berarti ada puisi lama. Kalau puisi lama apa aja contohnya? Syair. Terus? Ada apa? Pantun. Gurindam. Nah, terus caranya menulis puisi itu gimana? Dia tahu nggak? Cara menulis? Oke. Menentukan tema. Terus judulnya. Isinya apa saja? Isi puisinya. Terus diksi, pilihan kata, apalagi amanat. Apa sih makna atau amanat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca melalui puisi yang ditulis atau dikarang. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita adalah jadi gimana nih caranya? Murid harus mampu memahami apa? Memahami teks puisi baik cetak maupun di digital. Yang kedua, menganalisis puisi dengan baik. Yang tiga, murid mengevaluasi. Selanjutnya, mampu membuat puisi dengan tema kehidupan bermakna secara berkelompok. Membuat puisi dengan tema kehidupan bermakna secara berkelompok. Terus mampu mempresentasikan
mempresentasikan hasil puisi. Jadi tujuannya adalah nanti setelah memahami, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan membuat sebuah karya puisi, nanti dipresentasikan di depan kelompok yang lainnya. Kemudian, nah mari kita kemudian kita lihat apresiasi puisi. Apresiasi puisi itu apa sih? Kegiatan. Oke, boleh berdiri nggak? Boleh berdiri? Berdiri? Ada yang berani dibaca nih? Oke, silakan. Jadi apresiasi puisi adalah kegiatan memahami, merasakan, menilai, dan secara mendalam apresiasi puisi adalah memahami puisi secara mendalam, baik dari bentuk, terus bentuk keindahan maupun keindahannya diapresiasi, dianalisis. Apa sih dari isi puisi tersebut, kemudian kebahasaannya, kemudian maknanya apa? Ada makna tersirat, ada makna tersurat. Makna tersirat tuh makna yang bagaimana? Makna tersembunyi. Makna yang tersembunyi, tidak tertulis. Kalau makna yang tersurat tertulis. Kemudian mengembangkan imajinasi dan menghargai karya sebagai warisan budaya. Kemudian unsur-unsur puisi ada dua. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa aja? Tema, mana? Terus diksi, kayak bahasa. Oke. Kalau entristiknya, latar belakang menyair, kondisi sosial dan budaya saat puisi dibuat. Kondisi saat dibuat beserta apa? Berdasarkan nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai kehidupan ya. Selanjutnya mari kita. Sebentar. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita lihat dengan seksama, kita cerna. Ya, apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis ya? Oleh penulis pada puisi yang akan disampaikan, yang akan didengarkan ya, yang akan didengarkan itu kan mau saya putar, yang akan didengarkan sebentar lagi ya. Oke. Hujan bulan Juni, tak ada yang bertambah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan dari mimpi-mimpinya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang berbicara dari hujan bulan Juni. Dihapuskan jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang diharu dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan di selang akar
itu. Sudah? Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan puisi? Apa tadi? Puisi? Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Karya? Sapardi Djoko Damono. Gimana perasaannya? Apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan puisi dari Sapardi Djoko Damono? Apa perasaannya gimana? Sedih, terus Sendu. terharu. Kira-kira apa sih makna yang ada di dalam puisi tersebut? Kira-kira apa? Gimana? Cinta yang tidak bisa disampaikan. Oke, boleh. Makna mengajarkan keikhlasan, meninggalkan masa lalu demi kebaikan masa depan. Meninggalkan Masa lalu demi Meninggalkan kebaikan masa depan. masa lalu demi kehidupan masa depan. Makna yang tersirat ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, apakah dalam pembacaan puisi sudah menggunakan intonasi yang sesuai nggak tadi? Pembacaan puisinya sudah? Sudah. Terus, apakah kamu pernah membaca puisi tentang kehidupan atau perjuangan? Pernah? Ada yang pernah? Angkat tangan. Yang pernah angkat tangan dong. Angkat tangan yang pernah. Oke, sudah pernah. 2. Terus ada lagi yang nggak pernah baca puisi? 3. Bagus. Nah, selanjutnya, kita dengarkan lagi kalau tadi puisinya tentang apa? Sapardi Djoko Damono. Hujan bulan Juni tentang kehidupan ya. Kalau sekarang kita akan mendengarkan satu puisi lagi, temanya nanti silakan dilihat, silakan diartikan, dan gimana perasaannya setelah mendengarkan dan kira-kira makna apa yang tersirat dan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Jadi diidentifikasi, silakan identifikasi puisi yang akan didengarkan ini. Oke. Sebentar. Oke. Hanya sebatas penghuni, semua kamu tak akan tinggal untuk merah putih terus berkibar. Bayang-bayang yang berserakan, darah yang bertumpah-tumpah, manusia yang disayang, tiba
padu untuk Indonesia yang lebih maju. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan? Kenapa kok tiba-tiba jadi diam seperti ini? Bagaimana perasaannya setelah menyaksikan tayangan puisi tentang kemerdekaan? Gimana rasanya? Terharu, sedih, terharu. Terus? Ini gimana penafsiran yang ingin disampaikan oleh penulis? Apa? Pesannya apa? Gimana? Berjuang untuk kemerdekaan dia. Berarti mungkin yang ingin disampaikan oleh penulis, perjuangan untuk kemerdekaan itu tidak sampai berhenti pada saat itu, tapi sampai saat ini juga berarti harus dilanjutkan. Gimana nih caranya melanjutkan kemerdekaan kalau oleh siswa? Dengan cara belajar. Terus ini gimana penafsiran puisinya? Menyampaikan gagasan karyanya gimana caranya? Untuk menyampaikan gagasan karya dari contoh puisi yang sudah kalian lihat, dengan apa? Dengan mengaitkan apa? Cara menyampaikan gagasan, pikiran. Gimana Mbak? Video, menulis teks puisi, ya, menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan sebuah karya. Apa kalian merasa sedih? Sedih ya pasti ya, terharu ya. Terus kemudian bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar itu gimana? Menghayati mimik wajahnya, terus intonasi, terus emosi, lagi gestur, gaya bahasa, ya. Cara membaca puisi yang benar. Kalau menulis tadi gimana? Kalau menulis puisi tadi menentukan tema, terus judul, diksi, teks kebahasaan, terus amanat, ya. Nah, selanjutnya setelah melihat tayangan, ya, sekarang silakan melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ini ada LKPD. Silakan dibagikan terlebih dahulu LKPD-nya, Mbak. Dibagikan terlebih dahulu. Di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga ada materi ya. Materinya silakan dibaca nanti, didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, dari LKPD yang sudah ada di tangan kalian itu silakan dikerjakan. Di situ ada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Ada soal 1-6 dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di lembar kedua ada tugas kedua, yaitu tulislah puisi atau buat karya puisi. Jadi silakan membuat sebuah karya puisi dengan tema kehidupan bermakna. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jika tidak ada yang tahu atau tidak paham, silakan bertanya. Nanti saya akan
keliling. Silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, silakan dikerjakan. Terus ini materinya ya. Kemudian ada apresiasi puisi, ini caranya. Nah, ini dibaca dulu. Setelah dibaca kan ini ada 6 baris. Ada 3 bait. Ini. Tulis dulu nama kelompoknya. Ada yang ditanyakan nggak? Ditulis dulu nama kelompoknya. Ada yang tidak paham atau mau ditanyakan? Tentang apa? Yang mana? Pak, sudah paham semua. Yang baiknya sudah dibaca dulu puisinya. Tadi udah didengarkan kan ya puisinya di depan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Oke, tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nama kelompok ini ditulis nama kelompok 3 ini. Iya. Jadi ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini puisinya tadi kan udah didengarkan ya di depan. Puisi karya siapa? Sapardi Djoko Damono. Nah, ada yang tanyakan nggak? Sudah paham tiap baitnya? Bait 1, mana yang nggak paham, yang mana? Bagaimana akhirat? Yang mana? Yang kedua mencerminkan pengalaman batin kita sendiri. Oh, yang kedua. Soal yang kedua, jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Jadi ini nyambung sama pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait pertama? Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Nah, pernah nggak punya perasaan yang kayak gini? Ini apa sih kira-kira kalau ditafsirkan? Yang bait pertama apa sih kalau ditafsirkan? Kayak tidak ada yang lebih sabar. Tidak ada yang lebih sabar Dari bulan Juni. dari bulan Juni atau dari seseorang. Yang apa? Yang sedang apa ini Yang kira-kira? Yang ia rindukan. Yang sedang ia rindukan, yang sedang rindu pada seseorang ya. Jadi yang kedua ini nih soalnya, jika pernah kemukakanlah respon kalian. Nah, pernah nggak kalian kayak gitu rindu terhadap seseorang, mencerminkan pengalaman batin kalian? Itu silakan yang dituliskan atau dikemukakan. Jadi analisis nih kadar yang sesuai batin kalian, sesuai dengan bait yang pertama. Soal kedua kan ya? Iya, oke. Ya.
Ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang mana? Ya, yang ini, yang kedua. Ya, pertanyaan kedua. Kan ini kan menyangkut ini. Oh iya. Ini terhubung sama ini. Jadi gimana, Bu? Ini kan berarti jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait pertama? Pernah nggak? Tidak. Pernah apa nggak? Tidak. Tidak. Dari keempat ini berarti tidak sama, tidak pernah semua. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tidak ada yang pernah punya perasaan seperti itu. Sedang rindu sama seseorang, menunggu. Pernah. Kalau pernah berarti tulis pernah. Kemudian soal yang kedua, jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Dianalisis, pernah nggak? Dianalisis, pernah nggak punya perasaan yang seperti itu, suasana yang seperti itu, sedang hujan, merindukan seseorang. Nah, jika pernah, ya silakan dianalisis dan dituliskan pemahamannya tentang bait kedua. Persepsi ini pemikiran. Iya, pemahaman. Persepsi pemahaman terhadap bait kedua. Bait keduanya mana? Tak ada yang lebih. Ini kan bait pertama. Ini bait kedua. Ini bait ketiga. Sama. Dua. Sudah paham? Sudah. Silakan dikerjakan. Oke. Iya. Boleh. Jadi silakan langsung dikerjakan di LKPD-nya, boleh ya. Nanti kan kalau satu kelompok ada 4, jadi silakan nanti boleh nulis masing-masing di bukunya. Untuk presentasinya boleh langsung dikerjakan di LKPD-nya atau tiap kelompok masing-masing nulis di bukunya ya. Ya? Gimana? Untuk yang soal kedua, yang mana? Tulislah puisi secara berkelompok dengan tema kehidupan bermakna. Iya, silakan membuat puisi dengan tema kehidupan bermakna. Jadi mengarang sebuah karya puisi. Jadi ini misalnya temanya disepakati, ingin tema apa? Kehidupannya kan sudah ditemukan tema kehidupan bermakna. Misalnya bermakna sosial, ya, kehidupan antar teman, antar warga sekolah, keluarga, nah, boleh ya, kehidupan bermakna. Jadi nanti bait kedua, bait ketiga, silakan didiskusikan apa yang ingin dituliskan, apa yang ingin disampaikan ya. Oke, sudah mengerti baik? Siap mengerti. Oh, iya. Sudah ada yang bertanya lagi? Silakan ditulis puisinya. Nanti setelah menulis puisi dan mengerjakan atau menganalisis, mengidentifikasi puisi yang pertama, puisinya Supadi Djoko Damono, selanjutnya di lembar kedua itu ada soal buatlah karya puisi ya. Jadi membuat karya puisi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti silakan presentasikan ya.
Oh, yang nomor 2. Iya. Gimana cara jawabnya? Yang mana? Ini kan tadi suruh jawab terusannya ini Bu ya. Ini gimana analisis diri sendiri itu gimana? Pengalaman batin kalian. Sesuai dengan pengalamannya sendiri, dikaitkan dengan bait yang kedua. Persepsi kalian kayak gimana? Pernah merasakan seperti itu enggak? Kalau iya, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tuliskan. Iya. Sudah paham? Ada yang tanyakan? Sudah nulis puisi ya? Sudah mulai nulis puisi? Yang soal 1 sampai 6 sudah? Sudah Bu ini. Coba lihat. Yang kedua apa jawabannya? Yang kedua, oke. Pada bait tersebut menyampaikan pesan Tentang cinta atau perasaan yang mendalam yang disimpan dalam diam. terus? Baik. Oh gitu ya. Ya silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Baik. Sudah? Yang mana? Oh, nggak usah. Langsung ada jawaban yang pertama. Jadi yang pertama, oh dibaca. Iya dibaca. Karena kalau nggak dibaca kan, ini pernah apa? Iya. Iya betul. Gitu. Oh ini sudah. Oh jadi ada yang sudah dari teman kalian
sudah membuat karya. Nah. Sudah? Sudah dibuat semua? Sudah selesai dah? Sudah selesai semua? Yang belum angkat tangan? Ayo. Silakan dilanjutkan. Sudah ya? Sudah, silakan diperhatikan ke depan untuk petunjuk presentasi dan laporan proyeknya. Jadi proyeknya apa tadi? Membuat karya puisi. Nah, yang pertama, masing-masing kelompok ya melakukan presentasi. Ya, gimana? Masing-masing kelompok melakukan presentasi proyek kesimpulan dari hasil rancangan yang disertai dengan kesulitan dan kemudahannya. Kemudian dilakukan secara bergantian. Terus yang ketiga, memberikan kesempatan kepada sudah. Yang mana? Oh, nggak usah. Langsung ada jawaban yang pertama. Jadi yang pertama, oh, dibaca. Iya, dibaca. Karena kalau nggak dibaca kan, ini pernah apa? Iya. Iya, betul. Gitu. Oh, ini sudah. Oh, jadi ada yang sudah dari teman kalian sudah membuat karya.
Nah. Sudah? Sudah dibuat semua? Sudah selesai dah? Sudah selesai semua? Yang belum angkat tangan? Ayo. Silakan dilanjutkan. Nanti bait kedua, bait ketiga, silakan didiskusikan apa yang ingin dituliskan, apa yang ingin disampaikan ya. Oke, sudah mengerti baik? Siap mengerti. Oh, iya. Sudah ada yang bertanya lagi? Silakan ditulis puisinya. Nanti setelah menulis puisi dan mengerjakan atau menganalisis, mengidentifikasi puisi yang pertama, puisinya Supadi Djoko Damono. Selanjutnya di lembar kedua itu ada soal buatlah karya puisi ya. Jadi membuat karya puisi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti silakan presentasikan ya. Oh, yang nomor 2. Iya. Apa? Gimana cara jawabnya? Yang mana? Ini kan tadi suruh jawab terusannya ini Bu ya. Ini dengan analisis diri sendiri itu gimana? Pengalaman batin kalian. Sesuai dengan pengalamannya sendiri, dikaitkan dengan bait yang kedua. Persepsi kalian kayak gimana? Pernah merasakan seperti itu enggak? Kalau iya, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tuliskan. Iya. Sudah, paham? Sudah selesai semua? Yang belum angkat tangan? Ayo. Silakan dilanjutkan.
Sudah ya? Sudah, silakan diperhatikan ke depan untuk petunjuk presentasi dan laporan proyeknya. Jadi proyeknya apa tadi? Membuat karya puisi. Nah, yang pertama, masing-masing kelompok ya melakukan presentasi. Ya, gimana? Masing-masing kelompok melakukan presentasi proyek kesimpulan dari hasil rancangan yang disertai dengan kesulitan dan kemudahannya. Kemudian dilakukan secara bergantian. Terus yang ketiga, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Setiap kelompok presentasi diberikan kesempatan untuk menanggapi pendapat. Nah, yang kelima selanjutnya, produk pembelajaran murid membuat produk laporan proyek. Ya, mulai dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok 1 ya, oke. Boleh dari kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Yuk, berdiri ya. Jadi kelompok 1 silakan berdiri semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hadap ke teman-temannya. Oke. Hadapnya ke kelompok yang lain. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami tentang puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. 1. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait ke-1? Jawabannya, ya, saya pernah mengalami batin yang serupa. 2. Jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Bait tersebut sangat menyentuh karena menggambarkan ketabahan dalam diam. Bait ini menggambarkan kekuatan seseorang yang memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan secara langsung. 3. Seperti apa pemahaman persepsi kalian terhadap bait kedua? Bait kedua menggambarkan kebijaksanaan hujan bulan Juni yang tidak meninggalkan jejak saat melewati jalan. 4. Ungkapkan pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. Gejala psikologis yang terlihat adalah pengendalian diri, keikhlasan, dan kedewasaan emosional. 5. Bagaimana penafsiran interpretasi pribadi kalian terhadap bait ketiga? Kemukakanlah analisis kalian terhadap bait ini dengan memberikan makna yang kalian temukan sendiri. Bait ketiga menurut saya menggambarkan seseorang yang sangat bijaksana hingga tidak memaksakan diri untuk berbicara atau mengemukakan perasaannya. 6. Apakah kalian merasakan suatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh?
Ya, saya merasakan nuansa tenang, sendu, namun juga penuh kekuatan batin. Puisi ini memberi pesan tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tidak menuntut. Untuk karya puisinya, Selanjutnya, puisi dari kelompok kami akan dibacakan oleh Arga. oke, boleh langsung dibaca. Baik. Oh ini ya, Bu, karya puisinya. Oke, silakan dibaca. Baik. Firasat. Kemarin kulihat tulisanmu Kak Chandra. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desa angin meniup namamu, tubuhku terpaku. Semalam bulan sabit melengkungkan senyummu. Tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Saya mau tanya, Bapak makna puisi dari kelompok Anda? Baik, makna puisi dari kelompok kami adalah tentang rasa rindu yang perlahan melanda dan tentang kenangan sesuatu yang perlahan hilang. Semua rasa rindu itu dituju untuk seseorang. Namun, pada akhirnya rasa rindu itu hanyalah bisa dipendam sendiri. Gimana? Sudah bisa dipahami? Baik. Sudah? Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Yuk. Di bukunya tadi mana? Sudah, itu silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semua. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nomor 1 sampai 6 dulu ya. Baru nanti puisi yang akan dibacakan. Oke. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait pertama? 2. Jika kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. 3. Seperti apa pengalaman persepsi kalian terhadap bait kedua? 4. Ungkapkanlah pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. 5. Bagaimana
penafsiran pribadi kalian terhadap bait ketiga. Kemukakanlah analisis kalian terhadap bait ini dengan memberikan makna yang kalian temukan sendiri. 6. Apakah kalian merasakan suatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh? Jika ya, kemukakanlah perasaan tersebut dalam bentuk penafsiran pribadi tentang pesan-pesan teks puisi ini. Pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair bait 1? Pernah. Jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Jika menjadi seperti bait kedua, saya akan merasa sedih akan tetapi juga berusaha untuk tabah dan terus berjalan maju. Seperti apa pemahaman persepsi kalian terhadap bait 2? Kalimat ini menyoroti kebijakan hujan bulan Juni. Hujan di sini berarti hanya fenomena alam, tetapi juga metafora untuk sesuatu yang lebih mendalam, pengalaman hidup atau keputusasaan. Ungkapkan pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. Ingat, setiap peristiwa emosional yang menyentuh seseorang selalu menguji kesabaran. Pada bait ini menceritakan tentang kekuatan emosional seseorang menyentuh untuk menulis puisi tersebut yang disampaikan karena memiliki bentuk emosional yang tinggi dan menguji kesabaran. Bagaimana penafsiran interpretasi pribadi kalian terhadap bait ketiga? Kemukakanlah analisis kalian terhadap bait ini dengan memberikan makna yang kalian temukan sendiri. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Berarti tidak ada yang lebih baik dari hujan bulan Juni. Dibiarkan yang tak terucap. Berarti memaknai bahwa ada sesuatu hal yang tidak terucap. Diserap akar pohon bunga. Berarti akan dipendam. Apakah kalian merasakan sesuatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh? Jika ya, kemukakanlah perasaan tersebut bentuk penafsiran interpretasi pribadi dengan pesan-pesan teks puisi tersebut. Nuansa khusus iya. Jika ya, kemukakanlah perasaan tersebut dalam bentuk penafsiran. Pesan yang tersampaikan dalam puisi ini adalah menyuratkan tentang seorang yang memiliki kerinduan yang mendalam, akan tetapi tidak tersampaikan. Terima kasih. Sudah untuk puisinya? Untuk karya dari kelompok 2, siapa yang akan bacakan? Oke, Mas, silakan. Langsung karya puisinya. Kehidupan, naungan harapan sebuah tebing masa depan, uraian mimpi, kelabu malam, rintisan setiap perkataan untuk sebuah kehidupan, alangkah kehidupan sang mentari, fantasi kehidupan menyambungi raga, dari kebeningan embun pagi, atas anugerah sang kuasa, lahir dalam raga api, hamparan gurun kehidupan, ambisi untuk tetap hidup, rasa yang semakin senja, hati sang pencipta, santunan masa depan. Sudah? Sudah. Ada yang ingin bertanya mungkin ke kelompok 2? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada?
Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 dan beri apresiasi tepuk tangan buat kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil identifikasi puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Soal pertama, pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait ke-1? Ya, saya pernah. Soal kedua, jika pernah, kemukakanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin kalian. Ketika saya merindukan seseorang, namun tidak bisa mengungkapkannya secara langsung, saya memilih diam dan menyimpan rindu itu sendiri seperti hujan pada bulan Juli yang merintik diam-diam kepada pohon berbunga. Soal nomor 3, seperti apa pemahaman persepsi kalian terhadap bait kedua? Seseorang yang memilih diam dan untuk menghapus jejak atau kenangan agar tidak membebani orang yang dirindukan. Soal keempat, ungkapkan pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. Ingat, setiap peristiwa emosional yang menyentuh seseorang selalu menguji kesabaran. Perasaan tertekan yang ditahan secara diam-diam. Soal nomor 5, bagaimana penafsiran interpretasi pribadi kalian terhadap bait ketiga? Kemukakanlah analisis kalian terhadap bait ini dengan memberikan makna yang kalian temukan sendiri. Melambangkan ketulusan cinta yang tidak perlu diucapkan. Soal ke-6, apakah kalian merasakan suatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh? Jika iya, kemukakanlah perasaan tersebut dalam bentuk penafsiran interpretasi pribadi tentang pesan-pesan teks puisi ini. Ya, saya merasakan suasana batin yang sunyi, damai, namun juga mengharukan, tetapi penuh pengorbanan dan keikhlasan dan perannya tidak semua rasa harus disampaikan secara terang-terangan. Dari hasil presentasi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Sudah. Untuk karyanya. Selanjutnya kita dengarkan ya karya dari kelompok 3. Hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang arah yang kau tepat. Meski langkah kadang tersesat, makna sejati tetap didapat. Jatuh bangun dalam perjalanan, membentuk hati jadi kekuatan. Bukan sempurna yang jadi tujuan, tapi terus hidup yang diharapkan. Sudah, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil identifikasi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Soal pertama, pernahkah kalian memiliki pengalaman batin yang sama dengan penyair pada bait pertama? Pernah. Bagian besar orang mungkin pernah merasakan kesabaran dalam menahan rindu atau perasaan yang harus dipendam, mirip seperti yang digambarkan penyair. Jika pernah,
Kemukanlah respon kalian terhadap pesan bait tersebut dengan kesadaran analisis yang mencerminkan pengalaman bait kalian. Saat merasakan kerinduan yang harus disampaikan dalam kebiasaan saya belajar bahwa kesabaran adalah kekuatan utama untuk menghadapi perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Seperti apakah pemahaman persepsi kalian terhadap bait kedua? Pada bait kedua, saya memahami bahwa hujan bulan Juni menggambarkan seorang yang dengan bijak memilih menghapus jejak kakinya sendiri, melambangkan keikhlasan, meningkatkan masa lalu atau kenangan, bahkan jika ada keraguan atau ketidakpastian. Ungkapkan pendapat kalian tentang gejala psikologis yang tercermin pada bait ini. Pada bait ketiga, saya menafsirkan bahwa puisi hujan di bulan Juni adalah simbol kebijaksanaan dan keikhlasan tertinggi. Bagaimana penafsiran pribadi kalian terhadap bait ketiga? Bait ketiga bisa ditafsirkan sebagai bentuk cinta yang sangat dalam, namun tidak pernah terungkap. Cinta tersebut disampaikan dalam terapi justru menjadi kekuatan yang menunjukkan kehidupan. Apakah kalian merasa sesuatu nuansa khusus dalam batin ketika membaca puisi ini secara menyeluruh? Ya, saya merasakan suasana hening, seduh, namun juga sangat dan dalam. Sangat hangat dan dalam. Selanjutnya, puisi tentang jejak hidup akan disampaikan oleh Agustin Sabana. Jejak hidup. Langkah kecil kutapaki hari, meski lelah tak pernah pergi. Hidup mengajar tanpa henti tentang sabar dan arti diri. Puisi jejak hidup bermakna hidup merupakan perjalanan penuh proses, perjuangan, dan pembelajaran tanpa henti. Dalam menjalani hidup, penting untuk sabar, tidak mudah menyerah, dan terus mencari serta memahami makna diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Tidak ada. Baik, tidak ada. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat kelompok. Pertanyaannya buat kelompok apa ya? Kelompok yang terakhir dalam menyampaikan identifikasinya, analisisnya terhadap puisi Sabadi Djoko Damono. Terus kemudian tadi sudah membuat hasilnya. Apa? Hasilnya apa tadi? Membuat sebuah puisi, sebuah karya puisi. Nah, selanjutnya kesimpulan selama presentasi hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baru apa? Melakukan prestasi yang kalian dapatkan. Belajar presentasi. Gimana? Belajar presentasi. Belajar untuk presentasi dan memahami makna puisi. Belajar presentasi dan memahami makna Puisi. Kemudian proyek yang membantu kamu memahami makna puisi. Bagaimana maknanya? Dari proyek ini. Maknanya
Gimana? dalam kehidupan. Bagaimana proyek ini membantu kamu memahami makna visi? Gimana? Memahami makna puisi sebagai warisan budaya. Memahami visi sebagai warisan budaya. Terus, kemudian apa manfaat memahami materi ini dalam kehidupan? Nah, setelah belajar tadi, mulai awal hingga akhir, ya, gimana? Apa? Dapat menyuarakan emosional melalui puisi. Dapat menyuarakan, ya, memberikan pesan emosional melalui sebuah karya Puisi. puisi. Terus lakukan, sudah dilakukan secara berkelompok ya tadi. Kalau dalam kehidupan gimana materinya, manfaatnya? Menumbuhkan sifat nasionalisme yang tadi kan ada kemerdekaan itu puisinya. Menunjukkan Sifat nasionalisme. nasionalisme. Jadi puisi kan macam-macam ya. Puisi itu kan macam-macam. Jadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme, untuk menunjukkan rasa atau perasaan sedih ya. Dapat Jadi sebuah karya puisi. lebih dapat mengekspresikan diri. Lebih dapat mengekspresikan Diri. diri. Apalagi gimana, seneng nggak tadi setelah belajar ini, seneng nggak? Belajar itu terus nanti kira-kira kalau membuat karya puisi nggak? Apalagi kok? Oke, sekarang mau berdiri terlebih dahulu sebelum pelajaran ini selesai. Berdiri dulu, hadapi depan semuanya. Kita panaskan lagi konsentrasi kita. Tangan ke atas, ke samping, ke depan ya, dari depan ke samping, ke atas, ke atas, ke atas, sampai ke bawah. Konsentrasi, tangan ke sampai, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke depan, tangan ke atas, ke samping, ke depan ya, dari ke depan, ke samping, ke atas, ke atas, ke atas, sampai ke bawah. Konsentrasi, tangan ke sampai, tangan
sebelum silakan kita kelas sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di akhir pelajaran. Silakan pimpin oleh kelas. Berdoa. Persiapan. Berdoa silakan dari depan mulai. Dari depan atau Berdoa mulai. Bismillah.